Cuman masalahnya adalah pemerintah, elit-elit di sekitar kekuasaan, di sekitar istana masih punya vested interest, ya kan? Masih punya kepentingan. Salah satu kepentingannya adalah ya bagaimana ekonomi terus bergerak, dan sebagian mungkin saja karena ada bisnis yang tetap ingin dilindungi, ada bisnis yang tetap agar bisa tetap terus berjalan dan bergerak. Ya sebagaimana misalnya TKA Cina yang jelas-jelas harusnya bisa ditunggu. Harusnya mereka dilarang dulu masuk kecuali dalam kondisi normal. Sebenarnya menurut saya dua masalah utama. Yang pertama adalah edukasi dan pola komunikasi. Jadi edukasi masyarakat yang harusnya dimulai dari awal, bagaimana gejalanya, bagaimana cara pencegahannya, dan selama belum ada kasus, selama ini semua menggampangkan. Menurut saya yang paling utama adalah memberikan optimisme. Jadi media menjadi alat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kemudian memberikan informasi-informasi dengan data yang jelas bahwa sebenarnya penyakit ini tidak sehebat dengan penyakit yang sebelumnya, dan bagaimana negara lain bisa menghandle penyakit ini, contohnya seperti pada Vietnam yang 100% bisa sembuh gitu. Karena data kita betul-betul amburadul kan, tapi ada juga yang menganggap pasti lebih dari itu karena metodologi tracingnya buruk, terus pelaporan datanya itu tidak maksimal. Jadi administrasi kesehatan di masa pandemi ini betul-betul berantakan. Jadi seluruh keterangan presiden itu akhirnya orang anggap, ya apa artinya sih angka itu kalau menterinya aja menganggap bahwa angka yang ada di Departemen Kesehatan aja nggak bisa dipakai sebagai dasar untuk lakukan vaksinasi. Kematian COVID tembus 90.000, aktivis tanda tak berdaya pemerintahan Jokowi. Seorang aktivis petisi 28 Haris Rusli Moti menanggapi pemberitaan terkait angka kematian warga akibat COVID-19. Diketahui saat ini angka kematian COVID-19 sudah menembus angka lebih dari 90.000 kasus kematian. Melansir Molait, menurut data dari Satgas COVID-19, dalam sehari terdapat lebih dari 1.000 angka kematian virus corona. Haris lalu menyimpulkan bahwa berdasarkan data kematian yang tembus 90.000 tersebut menandakan bahwa pemerintah Jokowi tidak berdaya dalam menangani pandemi COVID-19. Angka ini menandai tak berdayanya organ tubuh pemerintahan Jokowi yang dihantam virus oligarki pemangsa hajat hidup orang banyak. Ucap Haris dikutip terkini.id dari Molait Jumat 30 Juli 2021. Menurut Haris, Jokowi gagal dalam menjalankan amanat konstitusi, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Seluruh rakyat harus mendesak Presiden Jokowi menyampaikan pidato pertanggungjawaban di hadapan rakyat karena gagal melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang diamanatkan pembukaan UUD 1945, ucapnya kembali. Kendati demikian, pemerintah sampai saat ini tetap berusaha untuk menangani krisis pandemi COVID, baik dari segi kesehatan, perekonomian, dan sosial masyarakat. Segala macam aturan telah ditegakkan. Hingga saat ini, aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM masih terus digalakan. Tak hanya itu, upaya bantuan sosial juga tetap dikerahkan demi membantu hajat hidup orang banyak. Rocky Gerung, Lodi Sandra, jalan pikiran Jokowi, mundur saja. Rocky Gerung memberikan tanggapan soal kinerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam menangani pandemi COVID-19. Menurut dia, Luhut adalah tokoh yang memiliki kemampuan menganalisa keadaan serta membuat prediksi, namun dan tidak bisa melakukan eksekusi. Maupun dia untuk menganalisa keadaan, Pak Luhut pintar, mampu untuk bikin prediksi, tapi sama juga sebetulnya dia tidak punya kemampuan untuk eksekusi karena pertimbangan macam-macam, terutama pertimbangan bisnis, kata Rocky melalui video yang tayang di channel YouTube Rocky Gerung Official. Ia mengatakan kemampuan Luhut tersandera oleh jalan pikiran Presiden Jokowi yang mengutamakan kepentingan bisnis dalam menangani COVID-19. Jadi Pak Luhut disandera juga oleh jalan pikiran Jokowi, yaitu utamakan bisnis. Mungkin Pak Luhut dalam waktu tertentu mengerti bahwa bisnis ini hanya ditinggalkan dahulu sementara, tapi dia sudah terkait dari awal, katanya. Rocky menyarankan Luhut mundur sebagai Menteri Investasi. Alasannya agar keputusan penanganan COVID tidak terganggu dengan dia sebagai Menteri Investasi.
Cara paling bagus adalah Pak Luhut mundur dari Menteri Investasi sebagai Menteri Maritim saja supaya dia tidak terganggu dengan fungsi dia sebagai Menteri Investasi, ujarnya. Seperti diketahui, Luhut mendapat banyak kepercayaan dalam kabinet pemerintah Jokowi. Selain sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga beberapa waktu lalu ditunjuk memimpin penanganan COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra bantah tudingan Partai Demokrat dalangi rencana demo Jokowi Endgame Selasa. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra angkat bicara terkait tudingan mengenai rencana aksi demo bertajuk Jokowi Endgame. Sebelumnya viral beredar sejumlah selebaran yang memprovokasikan adanya demo menolak perpanjangan PPKM hingga permaksulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Meski aksi tersebut gagal, sejumlah pihak menuding bahwa Partai Demokrat menjadi dalang rencana kerusuhan di tengah pandemi COVID-19. Herzaki Mahendra Putra dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Sebagai perwakilan Demokrat, Herzaki tak menampik bahwa aksi demonstrasi adalah hak konstitusi warga negara. Namun ia yakin semua kader sadar bahwa kondisi saat ini tengah pandemi dan tak sepatutnya aksi tersebut ada. Herzaki bahkan akan mengusut jejak digital terkait isu demo dan dugaan fitnah yang layakkan pada Demokrat. Silakan dicek saja, jejak digital itu kan tidak bisa berbohong. Tidak ada pembicaraan mengenai demo Jokowi Endgame ini di akun media sosial atau media masa yang disampaikan kader kami. Kata Herzaki, nggak ada satupun itu, imbuhnya tegas. Herzaki menanggapkan bahwa isu tersebut hanya diramaikan oleh pihak-pihak pro pemerintah. Terlebih ketika menjelang rencana aksi tersebut diduga akan berlangsung. Yang membuat heboh ini kan hanya kelompok kecil tertentu yang selama ini mendukung pemerintah, ucap Herzaki. Pihak Demokrat mengaku telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa tidak ada elemen masyarakat yang ingin melakukan demo. Oleh sebab itu, pihaknya heran kenapa isu tersebut seolah menjadi sangat besar. Kami tanya ke BM perguruan tinggi besar. Kemudian kita bertanya kepada masyarakat sipil atau teman-teman LSM. Tapi nggak ada itu, kata Herzaki.